uji tuntas kepatuhan kontrak. Jadi lembar ini digunakan untuk menguji apakah sebuah kontrak itu sudah patuh terhadap hukum atau belum. Nah, ini bentuknya adalah tabel yang berisi beberapa kolom yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kolom nomor. Ini adalah kolom yang berisi urutan variabel-variabel apa yang akan kita uji. Yang kedua adalah kolom kriteria. Kriteria ini adalah ukuran tentang kepatuhan hukum. Apakah suatu kontrak itu sudah patuh terhadap hukum atau belum, diukur dengan kriteria ini. Nah, kriteria ini diperoleh dari dasar hukum atau dalam kolom 3. Jadi ada dasar hukumnya, kriteria itu ditentukan. Nah, selanjutnya adalah kondisi. Jadi kondisi itu adalah kondisi kontrak yang diuji dengan kriteria. Nah, apakah kondisinya sudah sesuai dengan kriteria apa belum? Nah, selanjutnya adalah opini. Opini ini adalah pendapat advokat yang menyatakan apakah sebuah kontrak atau variabel kontrak itu sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Nah, selanjutnya adalah mengukur atau menilai risiko. Jadi ketika terjadi sebuah kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria, maka resikonya apa? Apakah resikonya batal demi hukum atau resikonya dapat dibatalkan? Selanjutnya adalah rekomendasi atau tindak lanjut atas opini risiko. Jadi kalau opininya itu misalnya batal demi hukum, opininya itu tidak patuh terhadap kriteria, ya, dan resikonya adalah batal demi hukum, maka rekomendasinya apa yang harus dilakukan agar sesuai dengan hukum, tidak ada resiko terhadap batal demi hukum. Nah, selanjutnya adalah kalau tadi kolom, sekarang baris, ya. Baris itu terdiri minimal ada 3. Yang pertama adalah pembukaan. Jadi kontrak itu waktunya sudah ada apa belum, tempatnya sudah apa belum, karena waktu itu menentukan terhadap berlakunya kontrak atau menentukan adanya perubahan-perubahan kontrak. Terus yang kedua adalah syarat dasar atau yang diatur dalam 1320 KUH Perdata atau syarat sahnya perjanjian, yang dalam hal ini disebut sebagai syarat esensialia. Selanjutnya ke bawah adalah syarat karena peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu mensyaratkan sebuah kontrak itu seperti apa, dan itu disebut syarat naturalia. Nah, syarat-syarat naturalia itu diambil dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas atau objek kontrak tersebut. Nah, sebagai contoh, ketika yang kita kaji itu adalah tentang kontrak kredit, maka yang kita ambil adalah peraturan-peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, ini gambaran yang dinamakan dengan uji tuntas kepatuhan kontrak, yang fungsinya adalah menguji apakah sebuah kontrak itu sudah patuh terhadap hukum dan bagaimana resikonya.